KSBSI sangat peduli terhadap perubahan iklim. Kenapa sampai peduli? Karena memang banyak hal yang disoroti atau dilihat oleh KSBSI terhadap perubahan iklim tersebut. Di kepedulian KSBSI bahwa salah satu resolusi dan rencana KSBSI pada Kongres KSBSI yang ke-6 tahun 2011 adalah dampak perubahan iklim terhadap ketenagakerjaan. Misalnya banjir di mana-mana, tanah longsor, terumbu karang yang begitu drastis pengurangannya di lautan Indonesia, dan berbagai macam yang merusak lingkungan di sekitar hidup manusia, di mana pada resolusi tersebut disoroti tentang rencana kerja KSBSI selama periode 2011-2015. Di antaranya adalah gerakan Satu Bumi, Satu Hati. Selanjutnya KSBSI diminta untuk berperan penuh dalam kebijakan pemerintah berkaitan dengan perubahan iklim. KSBSI akan mendesak pemerintah agar pembuangan sampah dibuat secara terpisah, misalnya sampah plastik, kertas, atau sampah basah. Di samping itu, KSBSI juga berperan aktif dalam rangka kampanye global untuk mengimplementasikan Just Transition. Di Indonesia sendiri, bahwa perubahan iklim itu sudah benar-benar terjadi. Seperti yang saya lihat di kampung saya, biasanya pertanian itu sawah bisa manen 2 kali 1 tahun, tapi sekarang hanya 1 kali. Itu disebabkan oleh curah hujan yang tidak menentu. Climate change atau perubahan iklim akan berdampak sangat luas yang pada akhirnya bisa memusnahkan manusia pada suatu saat nanti. Karena kenaikan suhu dari perhitungan 2 derajat sampai 10 tahun terakhir akan semakin bertambah ke depan, dan ini sangat berbahaya karena manusia tidak akan tahan lagi hidup di muka bumi ini karena terlalu panas suhu udara. Kita juga bisa melihat bagaimana banyaknya bencana alam yang muncul seperti banjir rob, naiknya permukaan air laut, lalu kemudian kerusakan hutan yang parah, kemudian mengakibatkan erosi dan permukaan tanah yang merusak juga sampai sungai, banjir bandang seperti yang sekarang terjadi di Manado. Semua itu adalah dampak dari perubahan iklim yang semakin sulit untuk diatasi. Saya adalah pemimpin Federasi Serikat Buruh yang bekerja di sektor garmen dan tekstil. Itu sangat berpengaruh sekali. Misalnya selama ini kan bahwa order yang datang ke pabrik-pabrik yang memproduksi pakaian ke Indonesia adalah dari luar negeri. Biasanya mereka misalnya untuk tahun ini mereka mengorder baju yang untuk musim semi sekian banyak, dan untuk yang musim dingin sekian banyak. Tapi terkait dengan perubahan iklim ini, order yang misalnya untuk musim semi akan berkurang, dan untuk bisa juga untuk yang untuk musim dingin atau musim salju berkurang juga. Jadi tidak balance seperti selama ini, dan itu dampaknya akan terjadi terhadap pengurangan buruh di pabrik dan juga pengurangan upah, karena ketika order dikurangi otomatis buruhnya akan dikurangi juga, dan juga upah mereka akan dikurangi untuk menyesuaikan pemesanan dari sana. Jadi kalau misalnya ditelusuri isu yang sangat global, tidak di skop yang sangat kecil, bahwa perubahan iklim ini sangat rentan dan berpengaruh sekali terhadap buruh, terutama di garmen tekstil. Dampak climate change terhadap buruh dalam situasi sekarang ini, saat-saat ini banyak
dampaknya ini. Misalnya ada kehilangan pekerjaan, sebagian pekerjaan karena dampaknya longsor, tanah longsor ini. Di informal juga, pedagang kaki lima, pedagang asongan, dan lain-lain yang tidak punya penghasilan harian itu. Nah, itulah yang mendagang dengan modal sendiri, akhirnya mereka tidak bisa mencukupi untuk keluarga dalam cuaca seperti ini. Dagangan tidak laku gitu. Ya, berbicara tentang pemanasan global, itu dampaknya sangat luas dan global. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu strategi untuk mengurangi dampaknya juga secara global. Yang pertama misalnya kita bisa melihat dampaknya terhadap lingkungan. Yang kedua kita bisa melihat dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Terhadap lingkungan misalnya, dampaknya sangat berpengaruh terhadap orang-orang miskin seperti petani dan nelayan. Kemudian kita bisa melihat lagi lebih jauh terhadap nelayan yang setiap hari mereka bekerja mencari ikan. Nah, apabila di sana tidak ada terumbu karang, itu artinya banyak ikan yang akan tidak mampir ke laut. Nah, itu akan mengurangi penghasilan dari para nelayan. Kemudian terkait dengan petani, dampaknya sangat luas. Misalnya petani menjadi sulit untuk memprediksi bagaimana mereka harus menanam padi ataupun menanam tanaman yang lainnya. Indonesia negara yang paling aktif dalam program pengurangan emisi, di mana sejak protokol Kyoto 1997 Presiden SBY berkomitmen bahwa sanggup mengurangi 40% emisi, sehingga dengan komitmen tersebut menghadirkan triliunan rupiah untuk program tersebut. Kita ketahui bahwa pada saat implementasi sekarang ternyata serikat buruh tidak dilibatkan. Padahal program ini adalah untuk kepentingan buruh itu sendiri. Jadi kami meminta kepada pemerintah agar menentukan roadmap yang jelas pada program ini, sehingga serikat buruh dapat dilibatkan baik dalam hal konsultasi, implementasi, dan monitoring. Kalau pemerintah tidak melibatkan serikat buruh dalam proyek ini, maka KSBSI mempunyai tuntutan untuk di-stop program ini karena dampaknya akan memiskinkan masyarakat. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Kita mulai dari lingkungan rumah tangga. Misalnya ketika kita melakukan penghematan listrik, jadi kita hanya menyalakan listrik ketika kita membutuhkannya. Kemudian terkait dengan pemerintah, kebijakan pemerintah dalam menggunakan bahan bumi seperti batu bara sebagai bahan-bahan untuk listrik, tenaga listrik itu harus dirubah. Misalnya pemerintah harus menggunakan bahan-bahan terkait dengan sinar matahari, kemudian angin ataupun air. Setiap orang atau setiap instansi bisa diwajibkan untuk menanam pohon. Kemudian budaya untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena terkadang masyarakat kita masih membuang sampah sembarangan. Kemudian juga perilaku untuk tidak belanja dengan menggunakan plastik. Hal ini bisa mengurangi penggunaan plastik-plastik berbahaya. Jangan menggunakan kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap banyak. Nah, oleh sebab itu budaya untuk jalan kaki ataupun bersepeda itu harus digalakkan ulang. Tentu saja harus memulai dengan beberapa tahapan, tidak serta-merta merubah perilaku, tapi misalnya dengan disediakan trotoar atau tempat untuk para pejalan kaki yang lebih nyaman, kemudian begitu juga dengan tempat untuk kawan-kawan yang bersepeda. Nah, hal lain misalnya yang bisa dilakukan adalah membuat
membuat taman kota atau hutan kota. Nah, ini tentu saja lebih diharapkan perilaku ini dari pemerintah. Kemudian terkait dengan pembuangan limbah, jangan membuang limbah sembarangan. Misalnya ketika pemerintah membuat sebuah kawasan industri, jadi selain menyediakan lahan untuk perusahaan, pemerintah juga harus menyediakan atau benar-benar memastikan bahwa limbah industri itu tidak mencemari lingkungan, tidak mencemari laut, yang pada akhirnya akan berdampak kepada masyarakat di Indonesia dan juga perubahan iklim maupun lingkungan menjadi lebih buruk lagi. Apa yang dilakukan KSBC pada saat ini diantaranya adalah bahwa di kantor KSBC Pusat itu sudah ada tempat sampah yang memisahkan sampah sesuai jenisnya. Selanjutnya, KSBC juga beberapa waktu yang lalu telah melakukan pertukaran pengalaman dengan UGT Brazil, di mana kita bisa melihat di Brazil itu pemerintah terlibat aktif dalam rangka perubahan iklim. Mereka punya bank sampah, yaitu pemisahan sampah antara masing-masing jenis yang didanai oleh pemerintah. Belajar dari hal tersebut, KSBC juga dan merujuk pada hasil kongres akan mengupayakan bagaimana di Indonesia bisa dilakukan hal yang sama. Wilayah-wilayah KSBC itu telah melakukan beberapa kegiatan terkait perubahan iklim. Yang pertama adalah penanaman pohon, itu dilakukan di Banten. Juga ada bank sampah di Jawa Timur dan lain-lainnya berupa kegiatan penyadaran anggota terhadap perubahan iklim. Di antaranya adalah diskusi, pertemuan, juga pelatihan. Jadi apa yang dilakukan oleh Konfederasi saat ini adalah melakukan seminar-seminar dan workshop seperti apa kita misalnya menyikapi perubahan iklim yang sangat signifikan untuk merusak kehidupan manusia, karena sebenarnya perubahan iklim ini datang dari sikap kita sebagai manusia yang tidak menghargai akan alam. Jadi kita diajarkan untuk mendaur ulang, mengurangi pemakaian bahan bakar ya, karena sekarang kan bisa kita lihat rata-rata orang yang hidup di Indonesia atau di Jakarta pada khususnya satu rumah itu ada 2 motor. Jadi itu sudah penyumbang terbesar untuk membuat iklim kita semakin rusak. Di samping itu, secara nasional KSBC juga telah memiliki semacam modul pelatihan yang kami sebut kompos. Kompos ini kalau dalam bahasa keseharian merupakan pupuk, tapi untuk program ini kompos yang kami maksud adalah singkatan dari program yang akan dilakukan KSBC. Kawan, coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak,
kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu